Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pada halaman 233. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah firman Tuhan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak boleh dipertanyakan, tetapi apapun yang kau lakukan harus dipertanggungjawabkan. Itu saja persoalan. Aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka. Kapan kamu akan mentaati Tuhanmu? Kapan engkau akan menuruti Tuhanmu? Di sini ingin saya berikan catatan penting. Tuhan di sini disebutnya Al-Haq. Aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka. Di mana ketaatanmu kepada Tuhanmu? Kenapa Tuhan disebut Al-Haq? Jadi dalam ilmu balaghahnya, ilmu ma'ani khususnya, ketika kita umpamakan seorang raja namanya Zaid. Raja itu sangat adil sekali ya, tentu kita akan mengatakan Zaidun adilun. Zaid itu orang yang adil. Tetapi ketika keadilannya sudah betul-betul adil, di mana supremasi hukum ditegakkan dengan sempurna, tidak ada lagi rakyat yang tertindas, tidak ada lagi orang kelaparan, semua hak mereka tersampaikan. Nah, maka bukan lagi Zaidun adilun, tetapi sudah menjadi sifat bagi Zaid, maka Zaidun adlun. Zaid adalah keadilan. Soekarno adalah Indonesia. Bukan lagi presiden Indonesia, tapi Soekarno adalah Indonesia. Contohnya seperti itu. Maka ketika Tuhan itu maha benar dan kebenarannya adalah mutlak, maka kita menyebut Tuhan kita juga Al-Haq juga. Jadi makanya aina mutaba'atul haqqi azza wa jalla minka. Kapan, bagaimana kamu mentaati Tuhanmu? Itu satu pertanyaan. In lam tuhsinil adaba, kalau engkau tidak punya tata krama dan sopan santun kepada Tuhanmu, di mana bukti ketaatanmu kepada Tuhanmu ketika engkau tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak beretika di hadapan Tuhanmu? Itu. Wa illa, ketika engkau itu tidak sopan, tidak santun, tidak punya tata krama, tidak punya adab terhadap Tuhanmu, ukhrijta minad dar, kamu akan diusir dari rumah. Diusir, pergi sana, seperti iblis diusir dari surga. Gitu. Muhanan, secara terhina, akan diusir dengan secara terhinakan. Pergi, out. Sekarang juga. Wa in ahsantal adal,
Tetapi ketika engkau itu bertata krama, bersopan santun, berbaik tingkah lakumu di hadapan Tuhanmu, wa wafaqta, ya, dan engkau selalu mentaati Tuhanmu, uq'idda wa ukrimta, engkau akan dipersilakan duduk, silakan duduk, dan teh, kopi, susu minta minumnya apa, kamu akan dihormati kalau kamu sopan-sopan. Ini masih premis kemana larinya bicara ini. Al-muhibbu, orang yang jatuh cinta lillahi kepada Allah itu azza wa jalla, dhaifun indahu, adalah sebagai tamunya Allah. Wa dhaifu la yatakhayyaru ala ashabid dar. Namanya tamu enggak minta-minta, enggak milih-milih, ya, sajiannya ya sak luarnya saja. Nggak mau, saya nggak doyan teh, masuk ke sana mana? Saya nggak suka teh ini. Ada tamu gitu. La yatakhayyara ala ashabidar fi makulihi, mengenai makanannya. Ini sate saya nggak suka sate, ini sate apa nih? Sate kambing nggak suka. Mas sate ayam, masa tamu begitu? Gitu. Wa masyrubihi, minumnya teh, kopi, ya sekeluarnya aja. Keluarnya teh ya udah terima kasih. Keluarnya kopi, keluarnya putih, makasih, ya udah mana. Enggak keluar minuman, minta enggak. Nah itu, wa masyrubihi wa malbusi, dan berpakaian, wa jami' ahwali, dan semua keadaan kondisinya. Bal la yazalu muwafiqan sabiran radiyan, namun dia tetap selalu bersabar, nurut saja, ya duduk baik-baik saja, nggak minta minum teh, nggak minum kopi, radiyan, selalu ridho apapun yang diberi oleh sang majikan. Begini persoalannya. Saya ingin mencoba untuk menyusun premisnya dulu ya. Pertama, alam dunia ini, langit seisinya dan bumi seisinya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu premis. Premis yang kedua, bahwa semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, karena itu ciptaan Allah, terus berarti itu semuanya adalah milik Allah. Kemudian untuk apa Allah bikin ini semuanya? Premis ketiganya, Tuhan mengatakan, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mencipta ini semua buat kamu, for you, untuk kamu. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, ini semuanya buat kamu. Yang mencipta kita siapa? Allah. Yang menempatkan kita di sini siapa? Allah. Atas dasar premis itulah semuanya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengibaratkan kita ini selama di dunia ini ibaratnya seperti seorang tamu. Kita baru tersadar keberadaan kita sebagai tamu Tuhan itu hanya dalam satu kondisi, ketika Anda naik haji. Baru disebutnya duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Ya, tamu Allah mah bukan musim haji aja, setiap hari juga kita mah tamunya Allah kok. Numpang ya Pak. Iya, jadi ini kan sering salah paham. Jadi baru orang sadar sebagai tamunya Allah ketika sedang musim haji, sedang naik haji. Kalau sehari-hari ya tidak merasa sebagai tamunya Allah. Padahal hakikatnya sehari-hari kita ini
tamunya Allah. Sehingga dengan posisi kita sebagai tamu yang ditempatkan di alam dunia, yang diciptakan oleh Allah, yang sengaja dicipta untuk kita, dan semuanya dipersilakan. Silakan kulu wasrobu, silakan manam, silakan minum, silakan dinikmati. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu silakan tinggal di bumi sebagai tempat tinggal kamu sementara. Dan juga silakan untuk bersenang-senang sementara. Walakum fil ardi, walakum dan bagi kamu fil ardi di dalam bumi, mustaqarrun sebagai tempat tinggal kamu, wa mata'un dan kesenangan kamu, ilahin. Ilah itu ya sebentar, ada batasnya untuk sementara. Nah itulah, jadi ketika kita jadi tamu ya kita mesti tahu tata krama sopan santun ketika jadi tamu dong. Anda kalau bertamu ke rumah orang gimana caranya? Ngetok pintu atau langsung masuk? Hah? Ngetok pintunya pakai tangan atau pakai kaki dijejak gitu? Ngetoknya pakai tangan digabruk-gabruk, kalau diketok pakai ibu jari, di jari telunjuk. Berapa kali ngetok pintunya? Sambil bilang apa? Kalau nggak dibuka masuk nggak? Ngetok lagi berapa kali? 3. Sambil bilang apa lagi? Assalamualaikum. Kalau nggak dibuka masuk nggak? Setelah 3 kali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pintu belum dibuka masuk nggak? Setelah pintu dibuka pun baru Anda boleh masuk. Kalau tuan rumah mengatakan mangga melebat, silakan masuk Pak. Itu pun baru kita masuk kalau dipersilakan masuk. Tamu kan seperti itu, menunggu diperintah dulu, jangan songong begitu. Ya setelah masuk terus langsung duduk enggak? Enggak. Ngapain? Apa aja? Ya dilihat dulu. Monggo silakan duduk. Begitu silakan duduk baru kita sambil bilang apa? Kasih. Makasih. Please sit down. Oh thanks a lot. Makasih. Kan gitu. Setelah duduk langsung minta minum kopi enggak? Mana kopinya gitu? Duduk. Itulah artinya bahwa selagi kita sebagai tamu ya la yazalu muwafiqan, selalu nurut saja, sabiran sabar saja, jangan keburu minta minum kopi, jangan keburu mana kuehnya ya, radian dan selalu ridho. Andaikan yang keluar itu teh ya sudah terima kasih. Yang sekarang andaikan Anda sebagai tamu di rumah saya, Mang Ing unjukannya pun nopo, minumnya apa, jawabnya apa? Teh tubruk gitu. kopi kawalapi itu, gitu bilangnya gitu. Gimana bilangnya? Minumnya apa Pak? Nopo mawon. Hah? Nopo mawon. Bersane. Nggak usah repot-repot. Kan begitu. Oh enggak repot, enggak sok kenapa? Masih maksa juga. Apa jawabnya? Yang sing gampil mawon, ya sing ngapa aja lah. Kan begitu. Hanya saja ketika itu tuan rumahnya mungkin sedang pusing apa, sendoknya ini bukan ngambil gula pasir,
Yang penting haram. Ngambil Orea. Iya. Mangga dipersilakan. Nggih, suwun. Begitu silakan langsung nggih, makasih gitu enggak? Wah. Silakan, Pan. Ya, makasih. Setelah 3 kali baru Minum. setelah diseruput ya, setelah diisep. Ternyata baunya asin. Disemburkan enggak? Sembut. Sampai seperti itulah namanya sopan santun sebagai tamu. Nah, ketika ingin buang hajat, ingin kencing, permisi nggak atau langsung ngaruh cari kamar sendiri? Nah, itulah. Makanya, jadi ketika engkau sebagai tamunya Allah, cobalah kamu betul-betul sebagai tamunya Allah. Seperti engkau bertamu di rumah orang lain juga. Mau numpang kencing ya permisi dulu. Seperti makanya, dan sebagai tamu ketika engkau akan mengambil apapun, meminta apapun, menggunakan apapun, jangan lupa meminta restu dari majikanmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita makan, kita bilang ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Nggak dipaham-paham terima. Lah yaitu itu tata krama manusia sebagai tamu semacam itu. Jadi ketika engkau sebagai tamu disuruh duduk di tikar, mau nggak? Ketika engkau sebagai tamu di atas permadani, mau nggak? Kalau suruh duduknya di kursi mebel, mau nggak? Ya mau. Mangga apa silakan. Masa di tikar? Gitu tamu tuh. Mau di situ. Nah, itu banyak sekali kita tidak sadar sebagai tamu, makanya dikasih rezeki ini nggak mau mintanya itu. Dikasihnya Camry tetap ngotot mintanya BMW. Ya sudah, dikasih BMW ya terima kasih, dikasihnya Honda Accord ya terima kasih, dikasihnya motor CB kasih, sepeda ontel alhamdulillah, nggak dikasih kendaraan nggak ada masalah, ya sudah. Nah itu jadi artinya muwafaqatu itu artinya nurut sama itu, pasrah, terima, sabar, udah jangan cerewet, apapun dikasihnya siap terima. Itu namanya al-muwafaqah, artinya namanya penurut, orang yang nurut sama Allah semacam itu, bukan nurut melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Orang nurut itu ya bukan hanya perintah, menjauhi perintahnya, melaksanakan larangannya. Kalau orang yang nurut mah sekalipun tanpa perintah ya dia harus paham sendiri, sekalipun tidak dilarang dia punya perasaan pantas atau tidak. Oleh karena nggak dilarang jadi berarti boleh gitu. Nah, jadi karena dilarang, nggak dilarang berarti boleh gitu. Kalau dilarang aja, nah itu jadi persoalannya. Itu makanya sekali lagi, la yazalu muwafiqan sabiran radian. Fala jarama yuqal lahu, sehingga tidak aneh lagi ketika dikatakan kepada dia absyir bima tara wa talaqa ya urfallah azza wa jalla. Jadi berbahagialah apa saja yang kau lihat dan terima sajalah segala kebaikan Tuhanmu itu. Udah, apapun dikasihnya ya sudah terima kasih. Untung dikasih napas. Iya, bisa pekan ya, masih bisa menghirup udara ya. Semuanya diberikan gratis. Ghabatid dunya wal akhirah wa ma siwal haqqi azza wa jalla. Kalau kamu sudah bisa begitu pasrah total kepada Allah, maka ghabatid dunya wal akhirah,
segala urusan dunia dan segala urusan akhirat akan hilang semuanya itu. Sudah nggak mikirin urusan dunia, sudah tidak lagi mikirin urusan akhirat semuanya itu. Wa ma siwallah, dan apapun selain Allah udah hilang azza wa jalla an qalbihi, dari hatinya. Hati kita sudah nggak mikirin apa-apa, ya sudah tinggal duduk yang manis, nunggu apa sekeluarnya saja, ya. Apapun yang Allah hidangkan buat kita, kita terima saja hidangan itu. Kalau yang keluarnya itu otokowok, mau nggak? Encerot, lantak, opak, rengginang, bolu, black forest, ya terserah. Selalu terima kasih dan kita nikmati saja hidangan. Ya, hidangan-hidangan yang Allah berikan kepada kita setiap hari, dengan sinar mataharinya, dengan sumilir anginnya, dengan ombaknya, dengan Masya Allah, nggak kehitungan dah. Nggak kehitungan semuanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kau hitung kenikmatan Allah tidak akan terbilang semuanya itu. Yajibu 'alaika an yakuna kalamuka lillahi azza wa jalla, sehingga wajib, harus kamu itu an yakuna kalamuka lillah, sehingga semua pembicaraan kamu itu terfokus hanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi bicaranya selalu dengan sopan, ya, berbicara kepada Allah dengan tata krama, dengan baik-baik, selalu berterima kasih apapun diberinya, jangan banyak nuntut, ya kan? Ya sudahlah, apapun adanya, dikasihnya itu gimana, senolak. Wa illa fal kharsu ahabbu ilaika, kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik kepada Allah, lebih baik kamu membisu aja lah, baik diam aja lah, daripada ngomong salah masih mending tidak ngomong sama sekali. Baik udah tutup mulut aja, lebih baik. Litakun hayatuka fi ta'atillah, supaya hidupmu itu adalah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illa, kalau tidak, fal mautu ahabbu ilaika, lebih baik kau mati saja. Kalau hidupmu tidak untuk mentaati Allah, maka lebih baik kau mati saja. Allahumma ahyina fi ta'atika, ya Allah berilah kami hidup kami mentaatimu, wahsyurna ma ahli ta'atika, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.